Oi bot, gimana kabarnya? Nggak suka lama di kamar mandi? Gak usah renin, jangan deh. Kemarin juga pas gue kelamaan di kamar mandi, HP gue hilang di kontrakan. Ya memang apa sih itu nggak ada yang tahu cuy. Oke, daripada kelamaan bercanda bercanda gurau di awal, mending langsung ke filmnya. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Film diawali di mana ada wanita yang mirip Titi Kamal yang bernama Rini. Ini parasnya. Yang berprofesi sebagai penjaga mayat di sebuah rumah sakit. Rini yang sedang asik lagi menjahit mayat, tiba-tiba diganggu oleh makhluk halus. Karena sudah terbiasa dengan gangguan makhluk-makhluk halus, ia dengan tenang bilang, Tolong jangan ganggu saya. luar biasa sih Rini. Amazing. Sekian berpindah ke asrama, di mana ada 3 anak perempuan yang tidak pulang ke rumahnya masing-masing. Dikarenakan nilai mereka ya di bawah KKM lah. Mereka adalah Nurul, Nisa, dan Putri. Kala itu Nisa mencoba kabur dari asrama. Namun karena dia teledor dan terburu-buru, akhirnya percobaannya pun gagal dan diketahui Bu Rosa yang berperan dalam film itu sebagai kepala asrama. Akibat perbuatannya, Rini, Nisa, dan Putri akhirnya dikunci dari luar. Melihat hal tersebut, Pak Slamet selaku tukang bersih-bersih kebun di asrama tersebut pun tidak setuju atas tindakan yang dilakukan Bu Rosa. Dikarenakan takut terjadi kebakaran atau kejadian hal yang tidak diinginkan lainnya. Namun Bu Rosa menolak alasan tersebut dikarenakan untuk kedisiplinan. Wow, amazing. Berpindah kembali ke Rini yang sedang ngalamun, di mana permasalahan yang dia alami adalah permasalahan umum yang sering dialami anak kosan lainnya, yaitu permasalahan tanggal tua. Anak kosan kan gitu cuy, tanggal tua ke mall, jalan-jalan, medi-pedi. Kalau udah tanggal tua mah paling kerjaannya tidur Senin bangun Kamis, itu aja terus. Siang itu Rini memutuskan untuk pergi meninggalkan kontrakan dikarenakan tidak sanggup untuk membayarnya. Tanpa direncanakan sebelumnya, ia bertemu Pak Slamet di pinggir jalan yang sedang membetulkan mobilnya yang sedang mogok. Ternyata Rini adalah alumni dari asrama tersebut dan bernostalgialah mereka dengan Pak Slamet, menceritakan keadaan asrama yang sekarang di bawah kepemimpinan Bu Rosa. Sesampainya di asrama, ia menghampiri kamarnya yang dulu ia tempati, yang dimana kamar tersebut sekarang ditempati Nurul, Nisa, Putri. Alih-alih untuk bernostalgia, ia pun dikenalkan dengan Bu Rosa. Masih dengan sikap disiplin dan dinginnya menanyakan kepada Rini, Jadi kamu mau jadi tutor di sini? Rini pun langsung diantar ke kamarnya, disuruh untuk kegoleran sebentar. Ia pun dikejutkan dengan pintu lemari yang terbuka dan tertutup sendiri seolah kena angin sepoi-sepoi. Dan tiba-tiba, karena diajarkan etika sejak menimba ilmu di asrama, kayaknya kurang afdol kalau belum menyapa semua orang yang ada di asrama. Akhirnya, Rini pun menemui Bu Kinanti yang dulu berposisi sebagai kepala asrama. Ini orangnya. Karena alat pita suaranya rusak, ia tidak bisa banyak bicara ke Rini, cuma sekedar isyarat-isyarat kecil yang kita pun mampu untuk menafsirkannya.
Setelah menemui Bu Kinanti, akhirnya Rini pun ke halaman sekolah yang berniat untuk membantu Nisa, Nurul, dan Putri yang sedang ngore di lapangan. Dan berselang lama Bu Rosa pun datang dengan kuku lutus. Dia mengatakan, sembari menunggu makan siang pun Rini kembali melamun di lapangan dan dikejutkan dengan wanita berbaju putih yang berjalan ke arah balik pohon. Seolah mau ngasih petunjuk. Tidak lama berselang, Putri pun kesurupan dan terus mengatakan, dan benar saja, makhluk itu pun memberi petunjuk-petunjuk yang mana semenjak ada Putri, makhluk itu pun kedatangannya lebih agresif. Ketika lagi asik ngegosip di kamar pun tiba-tiba Bu Rosa datang berisi serentang seolah dia tidak suka dirinya tidak diajak ngegosip. Dia pun marah-marah dan gak percaya bahwa Putri benar-benar kesurupan. Siang itu Rini langsung mencari kediaman rumah Pak Ganda sesuai instruksi anak-anak bahwa orang yang bisa menolong mereka adalah Pak Ganda. Karena Pak Ganda adalah seorang guru agama sekalipun guru ngaji di kampungnya. Dan betapa terkejutnya Rini, ternyata Pak Ganda yang diceritakan anak-anak itu adalah temannya dulu waktu di asrama yang biasa dipanggil Cungkring. Rini pun menceritakan maksud dan tujuannya kenapa ia menemui dirinya. Dan benar saja, seperti yang dibilang guru agama yang lainnya, setan yang mengganggu pas sholat itu benar ada. Yaitu bernama Kazam, setan yang mengganggu kehusuan sholat. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika itu Bu Kinanti seperti ingin menulis sesuatu buat Rini, tetapi tangannya seperti ada yang memegangi. Dan tidak lama kemudian Bu Kinanti seperti kena erup-erup. Rini pun langsung memanggil Pak Slamet meminta untuk mengantarkan Bu Kinanti ke kamarnya. Mendengar teriakan anak-anak di kamar, Rini pun langsung berlari dan benar saja di situ Nisa lagi ketakutan hebat atas apa yang dia sudah lihat barusan. Berpindah ke kamar Bu Kinanti yang mana dia kembali terkena erup-erup, namun bukan erup-erup yang biasa dialami pada umumnya. Ternyata dia dirasuki makhluk tersebut. Entah sebagai pancingan atau dia tidak betah di tubuh Bu Kinanti, makhluk itu pun berpindah ke tubuh Bu Rosa yang lebih cenghar. Dan benar saja, ketika berpindah ke tubuh Bu Rosa pun makhluk tersebut berubah menjadi agresif dan menikam Pak Slamet yang sedang membangunkan Putri yang tertidur di halaman asrama. Pak Ganda pun datang di saat yang tepat, yang mana di asrama sedang terjadi kebakaran akibat Rini yang terjatuh oleh tarikan makhluk di kakinya. Di mana Pak Ganda sedang berusaha menyelamatkan Rini pun terdengar teriakan dari kamar anak-anak yang sedang diganggu makhluk tersebut. Dan akhirnya, kali pertama Pak Ganda ditampakkan wujud asli makhluk yang sering mengganggu anak-anak ketika sholat. Adu mekanik pun tidak terhindarkan lagi antara Pak Ganda dan makhluk tersebut, yang mana seperti film horor pada umumnya, sang ustadz pun menang melawan makhluk halus. Asal kalian tahu, ternyata setan tersebut adalah Ningsih, sahabat kentalnya Rini ketika di asrama dengan kakak kandung Putri yang hilang tanpa jejak. Dia hilang karena kasus kebakaran yang dulu menimpa di asrama tersebut. Tamat. Film yang melihirkan.